Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Halo teman-teman, peternak entok pemula, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga entok kita sehat-sehat dan semakin berkembang. Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November dan bulan Desember, suhu alam semakin meningkat, sangat jelas terasa. Banyak orang mengalami sakit radang, sakit demam, dan lain-lain. Terlebih lagi di area persawahan. Semakin kering, susah tanam karena tidak ada air. Yang sudah tanam, tanamannya mati atau padinya mati karena tidak ada air juga. Belum lagi unggas kita atau ternak entok kita. Kebanyakan tidak kuat dengan suhu alam. Yang terjadi adalah lemas, hidung berair, tidak doyan makan, dan akhirnya mati. Kebanyakan entok yang mati usianya di bawah 1 bulan. Ini menandakan antibodi atau daya tahan tubuhnya masih sangat lemah, sehingga gampang sakit dan berimbas mati. Teman-teman, perlu disadari untuk mengembangkan ternak entok kuncinya hanya satu, yaitu adalah ransum pakan yang berkualitas, sehingga ternak entok kita sehat, tidak gampang sakit, produksi telur banyak, fertil, hasil tetasnya sehat, dan pertumbuhan bobotnya cepat, sehingga bisa memangkas waktu pemeliharaan lebih cepat. Banyak masyarakat kita yang memelihara entok dengan niat sebagai pembuangan sampah rumah tangga misalnya. Kalau ada nasi basi, sayur basi, makanan basi seperti kue basah, kue kering, langsung saja dibuang ke kandang entok. Dengan niat seperti itu, masih mengharapkan entoknya gemuk-gemuk, sehat-sehat, produksi lancar. Kalau ada kematian, langsung mengatakan seperti ini, tidak waris saya memelihara entok. Padahal menjaga pencernaan entok sangat penting agar menjadi sehat. Dengan pakan serba basi, gangguan pencernaan ternak entok tidak dapat terhindarkan, mulai dari mencret, kontaminasi bakteri, dan fatalnya lagi dinding lambung entok kita akan mengalami pembusukan yang terkontaminasi oleh bakteri dari pakan basi tersebut. Bagaimana cara kita memanfaatkan makanan basi untuk pakan entok kita tetapi tetap sehat, produksi lancar? Simak videonya sampai akhir durasi ya, hanya di channel R Plesiran Kandang. Solusinya adalah maggot. Pakan basi atau limbah lingkungan kita jadikan sebagai pakan maggot, tetapi maggotnya kita jadikan pakan entok. Hasilnya akan sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa melihat video ini. Ini adalah entok usia 1,5 sampai 2 bulan. Pertumbuhan yang sangat optimal dan tampak sehat. Pertumbuhan optimal bisa dilihat dari pertumbuhan bulu yang rapat dan sempurna. Ini berarti kalau usia entok yang sebesar ini masih 2 bulan, nanti bisa dipastikan 4-5 bulan sudah siap jual atau panen lebih cepat. Kalau yang ini adalah entok yang masih menetas atau yang baru saja menetas, tampak sehat, dari pergerakannya sangat gesit, pakannya maggot dan begatul halus. Ini berarti mintian atau anakan entok yang usianya di bawah 1 minggu pun aman diberi pakan maggot sebagai pakan harian anakan ternak entok kita. Kalau yang ini adalah entok yang baru menetas atau tetasan anakan entok 1 induk berjumlah 15 ekor dari 17 butir. Ini berarti tingkat produksi telurnya banyak,
dan kualitas fertilitas telur menetasnya sangat tinggi teman-teman. Berarti di angka 88%. Sangat bagus bukan? Dari ilustrasi saya bisa diambil kesimpulan seperti ini teman-teman. Ketika kita ingin beternak entrok, maka yang perlu dipersiapkan adalah satu, niat beternak harus diperbaiki. Yang kedua, berikan pakan berkualitas tinggi. Kalau bisa harus lebih dari satu jenis bahan ransum pakan hariannya. Yang ketiga, manfaatkan limbah rumah tangga sebagai pakan maggot. Bukan pakan entrok ya. Karena kalau pakan entrok, apalagi limbah rumah tangga tersebut sudah basi, ini sangat membahayakan kesehatan ternak entrok kita. Alih-alih kita ingin memanfaatkan limbah rumah tangga kita tampung, dan ada yang basi, apalagi sampai dihinggapi oleh lalat hijau, ini sangat berbahaya teman-teman. Karena kalau lalat hijau ini bisa bertelur dan menetas di dalam pakan basi dari limbah rumah tangga tersebut, termakan oleh entrok, lalat hijau atau telur lalat hijau yang sudah menetas itu akan hidup di dalam tubuh entrok, dan fatalnya nanti entrok akan mati. Ini bedanya dengan maggot. Kalau maggot ketika dimakan atau termakan oleh entrok kita, maggot itu langsung mati. Jadi bisa langsung aman ketika ada di dalam lambung. Itu perbedaannya. Jadi sekali lagi, ketika kita punya limbah rumah tangga yang berlebih, manfaatkan sebagai pakan maggot saja. Baru maggotnya kalau sudah besar-besar diberikan sebagai pakan entrok harian kita. Satu lagi teman-teman yang perlu saya ingatkan, ketika kita membuat ransum pakan, diusahakan harus lebih dari satu jenis ransum pakan. Contohnya seperti yang ada di video ini. Ketika kita ingin memberikan entrok kita maggot, ya alangkah baiknya kita campur dengan menggunakan bekatul. Karena maggot itu kan full protein teman-teman. Proteinnya itu di angka 45-50%. Jadi sangat tinggi. Perlu adanya karbohidrat sebagai untuk menambah tenaga ternak entrok kita, supayanya satu, pergerakannya lebih gesit, lebih lincah, lebih sehat, dan kebutuhan karbohidrat di dalam tubuhnya itu bisa terpenuhi. Ketika kita punya maggot, monggo silahkan dicampur dengan ransum pakan yang lain. Tapi ingat, harus memilih ransum pakan yang tetap berkualitas, kalau bisa murah. Gitu ya teman-teman ya. Pesan saya, sayangi ternak entrok kita. Hindari pakan basi atau pakan yang tidak layak. Dan semoga ternak entrok kita semakin sehat dan semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.